Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ilkomers, kita akhirnya ketemu lagi nih di podcast kita yang kedua, podcast Komen, Communication, Education, and Entertainment bersama saya nih, masih saya juga, Meli Eka Karina. Nah, hari ini Ilkomers kita mendatangkan bintang tamu yang gak kalah spesial, yaitu ada Ibu Dr. Juliana Kurniawati MSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Kabarnya gimana Bu? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita tuh biasanya ada panggilan ini ya Bu, panggilan sayang ya. Iya. Kalau saya manggilnya itu biasanya Mbak Jules. Ada S-nya gitu di belakangnya. Ada S-nya, Mbak Jules ya. Iya. Jadi Mbak Jules ini adalah tamu spesial kita nih, spesial pakai telur. Karetnya 2 gitu ya. Karena Ibu Jul ini adalah dekan kita di FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, Mbak Jul, gimana ya? Mbak Jul gitu ya. Siap. Kan saya lihat kita sambil sudah lihat ya. Iya, udah ini. Saya lihat ini ya, contekan dulu ya. Silahkan. Oh ya, jadi tema kita itu kan sekarang tentang berbicara cerdas mahasiswa itu gimana caranya cerdas bermedia sosial gitu ya. Karena kan seperti yang kita ketahui nih Mbak, mereka kan ada di zaman zaman Gen Z ya, kalau mereka ya sekarang ya. Mereka Gen Z di Gen Z era ya? digital ya. Era digital, makanya sepertinya hampir nggak ada orang ya, nggak ada satupun mahasiswa yang tidak memiliki media sosial gitu. Yes. Iya kan? Kita sepertinya semua seperti itu. Iya, jangankan mereka lansia aja pun gitu, mereka sudah punya gitu media sosial. Termasuk nenek saya juga punya media sosial. Iya. Jadi memang sebegitu urgent ya, sebegitu pentingnya seperti media sosial sekarang gitu. Iya. Aktualisasi diri. Iya makanya sebagai bahan kalau di diri. Kalau di orang tua kita mungkin sebagai bahan saling silaturahmi malah mereka ya. Iya, bisa jadi karena seperti keterbatasan itu. waktu juga bertemu teman-teman yang lain gitu kan. Jadinya ada tempat lain gitu ya Mbak. Bertemu secara digital. Secara digital asik. Jadi asik. Jadi makanya bukan hanya lansia aja sebenarnya. Jadi tuh mahasiswa yang di Gen Z nih sekarang itu semuanya pasti punya media sosial gitu kan Mbak. Nah, sebenarnya ya Mbak ya, apa sih yang menyebabkan sebuah ketertarikan gitu tentang media sosial ini untuk mahasiswa misalnya gitu? Untuk kalangan mahasiswa ya. Untuk kalangan mahasiswa yang pertama seperti sudah saya mention tadi, mereka selalu aktualisasi diri mereka ya, maksudnya merepresentasikan dirinya kalau sekarang kayaknya nggak up to date nih, kamu nggak punya medsos. Biasanya kalau kenalan kan akun IG-nya apa, akun TikTok. Kalau sekarang TikTok ya, kalau akun TikToknya apa, kayak kalau nggak punya itu kayaknya mereka merasanya gimana gitu, nggak gaul gitu ya. Jadi sarana aktualisasi diri mereka gitu ya. Kalau saya boleh bilang sih, kalau dulu kan sandang pangan papan gitu ya. Sandang pangan papan medsos dan colokan kalau kata teman saya, dan colokan. Sandang pangan papan medsos colokan. Nah, gitu. Jadi itu merupakan kebutuhan ya bagi mereka yang itu tadi, setelah sandang pangan papan itu tadi mengaktualisasikan diri di dunia digital. Mereka kan nggak mau kehadiran mereka itu hanya di dunia nyata aja. Mereka juga ingin diakui kehadirannya di dunia maya, di mana sebenarnya dunia maya ini identitas kita juga kan di situ. Identitas kita secara digital. Keberadaan kita diakui atau tidak kadang ketergantungan sama like gitu. Like dan komen gitu ya. Like, komen dan subscribe. Nah, itu kalau di YouTube ya. Kalau di IG biasanya kan kalau kita posting sesuatu, kadang kan kita siapa yang like nih ya? Iya, benar-benar malah like berapa sih like saya? Ditungguin ya Mbak? Iya, berkompetisi sama teman-temannya kan. Sebanyak-banyakan like gitu ya. Banyak-banyakan like. Dan itu sebenarnya banyak kan penelitian tentang itu gitu. Bahwa ada juga yang saling sangat tergantung sekali gitu loh sama media sosial. Jadi kayak mereka tuh nggak diakui keberadaannya kalau nggak bermedia sosial seperti itu. Berarti media sosial ini sebagai ajang pencitraan diri juga ya? Pencitraan diri kan tidak harus dalam konteks negatif ya Mbak ya?
betul. Dan terkait positif sama juga. Aktualisasi diri kita itu tadi, keberadaan kita dia oke itu enggak sih gitu. Iya, plus kalian membranding dirinya mungkin ya, personal branding jadinya ya Mbak ya. Jadinya ke situ, karena kan kalau ada penelitiannya siapa saya lupa, Rico Squad apa siapa gitu, dia itu mengatakan bahwa diri kita itu di media sosial itu sudah kayak mata uang tanda kutip gitu loh. Kayak mata uang, jadi sebegitu pentingnya gitu loh buat Gen Z. Makanya kan mereka harus merepresentasikan dirinya secara aktif, bikin konten di medsos. Mungkin kalau zaman saya dulu kan nggak sebegitunya gitu. Kalau mau aktualisasi diri ya di organisasi misalnya, eksis di organisasi, aktif di organisasi. Kalau sekarang ya itu melalui media sosial. Iya, tapi kalau zaman saya tuh kayaknya SMA itu awal-awal mulai media sosial itu muncul Mbak. Kalau dulu tuh namanya Friendster, inget gak Mbak? Friendster, main gak Mbak? Saya ketemu suami saya pakai MIRC sebelum Friendster. Sebelumnya udah ada berarti ya? MIRC, ya Allah, itu kayak sebelum lahir gak sih waktu zaman itu? Nggak Mbak, bercanda. Apa sih? Itu memang sebelum Friendster emang ada MIRC itu. Iya, M juga dulu ya, zaman dulu ya. Ya, tapi itu udah versi baru dari MIRC. Paling itu apa tuh Mbak? MIRC itu cuman bisa chat aja. Jadi misalnya ada beberapa grup, misalnya ada grup Asia mana sih, Indonesia, misalnya Malaysia gitu. Kita mau kenalan sama siapa, tinggal masuk ke room-roomnya, banyak room di situ, dan cuman kita bisa ngechat doang gitu. Kita milih namanya siap, dan kita hanya bisa aktif saat itu aja. Kalau kita nggak on saat itu ya nggak bisa dihubungi. Berarti hampir mirip sama YM juga ya, Yahoo Messenger zaman dulu tapi itu. Yahoo Messenger udah lebih bagus tuh, bisa kirim emot, bisa kirim foto. Kalau itu ASL PLS gitu. ASL please gitu ya? Bukan, ASL X, umurnya berapa, seks, jenis kelaminnya apa, L location, please gitu. Kayak bener deh, saya belum lahir itu Mbak. Aduh, ini yang nonton ini jadi tahu dong umurnya berapa. Enggak, masih muda kok, masih kelihatan seperti mahasiswa sepertinya. Imut ya. Ya ampun Mbak. Oke. Jadi dari apa ya, tadi kita membicarakan masalah zaman saya Friendster gitu ya Mbak juga. Berarti kan memang yang namanya teknologi itu semakin berkembang gitu ya. Semakin berkembang menjadi lebih komplit lagi. Misalnya di Instagram, TikTok itu bisa chat, bisa ngirim foto, dan lain sebagainya, video gitu ya. Dan sebagai bentuk eksistensi diri juga gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya ada nggak sih Mbak dampak negatifnya gitu dari sosial media ini sendiri? Pasti ada ya, dari semua itu kita ngelihat sisi positif dan negatifnya itu pasti ada. Dan kalau kita mau bicara masalah sisi negatif, addicted sih kalau menurut saya. Jadi itu tadi, karena merasa sebagai sebuah kebutuhan, udah deh nggak makan nggak apa-apa gitu, yang penting punya kuota gitu. Yang penting punya kuota gitu. Sebenarnya kayak game ya. Kalau kita nge-game tuh kayaknya ada edik loh. Kalau kita mengikuti Ibu Eli Risman ya, psikolog yang terkenal itu, kata beliau jadi ada dopamin di otak. Kalau dia nggak dipenuhi, itu kayak sakau tanda kutip ya. Jadi kayak aduh, pokoknya aku harus buka deh, bangun tidur tuh harus buka medsos, siapa yang udah nge-like aku, siapa yang komen kayak gitu. Itu kalau menurut saya sisi negatifnya di situ sih, addicted gitu. Jadi kalau kita bisa membawa perkembangan teknologi yang semakin canggih ini ke arah yang positif, sangat bagus banget. Kalau misalnya kita nih kita mau membuat konten religi misalnya, mengingatkan teman-teman kita untuk berhati-hati terhadap medsos gitu, berhati-hati terhadap hoax misalnya kayak gitu. Itu bisa, ya itu sisi positifnya. Tapi kalau sisi negatifnya itu tadi, kalau menurut saya addicted, dan banyak banget kan kejahatan di media sosial itu ya, kayak scammer. Iya, itu yang lagi terbaru ya. Iya. Scamming itu lebih banyak ke orang luar ya, berpura-pura menjadi orang asing gitu ya. Iya. Terus kayak ngechat itu ya,
Iya, salah satunya sih. Iya, itu kayak gadget gitu, terus tapi minta, ya pokoknya banyak lah ya Mbak ya, masalah-masalah. Tapi orang Indonesia juga gitu. ada. Indonesia juga banyak sih. Iya. Berarti ini tuh sosial media mengontrol ya Mbak, mengontrol kehidupan kita jadinya ya? Ya, jadinya seperti itu. Jadi kayak kita itu kehidupan kita itu kayak dikontrol oleh orang yang nonton kita gitu, tanda kutip. Jadi kan mungkin kalau pernah Bu Meli atau Mbak Meli atau Dek Meli boleh. Dek Meli pernah melihat Hirotada Radivan kan? Iya dong. Itu kan memang kita sering membahasnya ya Mbak ya. Memang hobinya sama gitu. Bu, sampai baju juga matching nih ya. Nevi. Jadi Hirotada itu kan dia bilang, saya kayaknya harus ngikutin apa mau kalian ini terus gitu kan. Jadi sebenarnya kan dia curhatnya dia bahwa dia sudah dikontrol gitu oleh yang nonton dia gitu, oleh viewers dia, oleh subscriber dia gitu kan. Jadi kayak apa yang mau kalian tonton, ya udah ini loh gitu. Jadi kayak kita nggak bebas lagi sebenarnya di situ. Kayak mungkin banyak ya kasus kemarin itu sampai neneknya yang dimanfaatin, kayak itu gitu. Sisi negatifnya malah ya Mbak ya? Iya, sebenarnya kalau itu lebih ke mengeksploitasi sih ya. Kalau dulu kan bisa mengeksploitasi anak gitu, kalau sekarang mengeksploitasi orang tua, nenek. Nah gitu, demi apa sih coba? Iya, demi konten ya. Demi konten, dan konten demi apa? Demi cuan. Iya, betul. Berarti intinya balik lagi ke cuan ya. Ekonomi. Benar. Ya karena kalau kita lihat juga pun sekarang orang menjadi terkenal itu gampang ya Mbak. Cukup buat sensasi mikro gitu ya. seleb. Iya, cukup. Kalau zaman dulu itu misalnya orang mau jadi artis tuh harus casting berkali-kali, jadi figuran dulu gitu ya Mbak. Kok sekarang kayaknya langsung buat aja tuh satu hal yang bisa viral, bisa jadi jadi selebgram misalkan, jadinya kan tiktokers gitu ya, jadi orang banyak yang tahu gitu. Betul. Dan itu tadi kembali ada sisi positif dan sisi negatif gitu. Tergantung kita sebagai orang yang mengenyam pendidikan tinggi, harusnya kita punya literasi digital yang tinggi pula gitu. Jangan sampai kita itu tadi, pertama jangan sampai dikontrol oleh media yang seharusnya kita bisa mengontrol dia loh gitu. Benar. Kadang lupa sholat. Nah itu gara-gara nonton Hirotada tadi Mbak. Udah dipanggil sholat. Bukan pengalaman pribadi kok itu. Ntar dulu nonton Hiro lagi seru gitu ya. Tanggung 5 menit lagi, 5 menit 14. Iya benar. Nah itu tadi balik ke literasi digital tadi itu ya, sepertinya itu malah nyambungnya ke information disorder gitu. Jadi nama lainnya dari hoax itu kan sekarang diganti menjadi information disorder gitu ya. Di information disorder tuh terbagi lagi menjadi 7 apa 6 gitu, saya kalau nggak salah itu salah satunya hoax atau berita bohong tadi kan. Nah itu kan terjadi banyak sekali sekarang ya Mbak ya. Dan yang saya takutkan gitu, karena pemegang sosial media ini sepertinya mahasiswa si Gen Z inilah, bukan hanya mahasiswa lah ya, si Gen Z ini pemegang apa ya namanya, yang memiliki sosial media terbanyak lah misalkan, contohnya lah gitu ya. Jadi saya khawatirkan tuh sebenarnya Mbak tentang masalah-masalah information disorder ini Mbak. Itu gimana ya Mbak kira-kira agar mahasiswa ini jangan terjebak gitu loh dalam hal-hal yang seperti itu gitu kan. Karena balik lagi mahasiswa tadi kan adalah seorang akademisi ya, akademik ya, apa namanya? Intelek lah harusnya ya. Kalau kaum intelektual ya benar, kaum intelektual. Jadi memang seharusnya yang disebarkan oleh mahasiswa itu adalah berita-berita yang baik gitu, yang mendukung mendukung pembangunan misalnya ya gitu ya. Betul. Mendukung kecerdasan anak bangsa gitu ya, bukan malah sebaliknya ya gitu. Itu yang saya takutkan Mbak. Itu gimana ya Mbak caranya agar mahasiswa itu bisa menggunakan lah media sosialnya dengan baik, dengan bijak dengan bijak. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu sebelum saya kuliah lagi itu pernah meneliti tentang tingkat literasi digital mahasiswa di kampus kita sendiri. Oh iya. Dan itu waktu itu hasilnya masih rendah. Saya belum riset lagi. Semoga sekarang sudah di atas angka yang waktu itu saya dapatkan ya. Semoga udah lebih bagus kalau sekarang, semoga. Saya belum riset. Nah, kalau di mahasiswanya sendiri yang kaum intelek aja masih belum tinggi, gimana masyarakat yang lain gitu kan, logikanya seperti itu. Nah
Untuk mengatasi hoax sebenarnya kan ada Mavindo ya. Kalau mahasiswa aware nanti bisa ikut ke Mavindo itu di Bengkulu ada juga kan. Mavindonya ada juga loh. Relawan Mavindo itu kalau nggak salah masyarakat anti hoax Indonesia anti hoax, ya. Iya, itu bagus loh. Itu sebuah apa namanya? Itu saya nggak tahu ya itu resmi atau emang organisasi yang akhirnya menjadi apa ya namanya? Dilakukan gitu maksudnya. Benar-benar dijalankan sekarang gitu. Ada itu di beberapa kota ada, yang jelas saya tahu di Surabaya teman saya juga pegang Mavindo, maksudnya berkecimpung di situ ya, aktif di situ. Nah, kalaupun tidak ikut Mavindo, yang jelas kita harus membentengi diri sendiri sih, Dik Meli. Jadi harus membentengi diri sendiri. Yang jelas itu pertama kita ketika bermedsos apa yang harus dilakukan, etika ya. Sama kalau menurut saya relate sama podcast sebelumnya. Iya, makanya nyambungnya ke etika ya jadinya. Kembali ke situ, makanya kalau dia dalam agama Islam pun kan dijelaskan ya Mbak, dahulukan dulu adabnya baru ilmu gitu ya. Jadi sangat begitu pentingnya etika di atas ilmu malah letaknya. Iya, sebenarnya kalau kita bermedsos itu kan sama juga menampilkan diri kita sih sebenarnya. Tapi kadang kan ngerasa ini kan orang nggak ngeliat aku gitu loh. Padahal yang ngeliat juga dari mana? Dari tulisan kita, dari postingan kita, kelihatan siapa itu. Iya betul, itu balik lagi tuh. Saya punya pengalaman pribadi tentang diri saya sendiri nih. Gak apa-apa ya, bukan aib dikit ya Mbak. Dong. Jadi dulu zaman saya masih bocah lah, masih SMP, SMA gitu ya. SMP kayaknya belum ada sosmed ya. SMA kuliah lah kayaknya. Masih zaman-zaman galau anak alay gitu ya Mbak, gitu kan. Jadi cukup malu sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya di Facebook itu kan punya Facebook atau Instagram itu kan dia punya kayak dikenang gitu loh Mbak, momen beberapa tahun yang lalu tuh dimunculin lagi gitu kan. Kenangan. Iya, itu kalau saya kenangan Anda. Itulah salah satu alasan saya kenapa saya nggak main Facebook lagi. Karena saya malu Mbak. Setiap buka kan itu tuh ditampilkan ya, momen-momen tahun berapa gitu ya. Itu alay-alaynya ya Allah, luar biasa, kayak jadi diary hidup gitu loh, kayak abis berantem sama pacar terus ditulis dear diary gitu Mbak. Dan itu postingannya per detik, bayangin Mbak. Waktu itu ya? Kayaknya sih per detik tuh buat status gitu loh di Facebook saya. Makanya itu salah satu alasan saya tuh nggak main Facebook lagi. Makanya kayaknya ini buat pesan juga ya ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Karena memang bukan hati-hati posting sebelum kalian menyesalinya gitu. Karena memang sepertinya kita harus memposting yang baik-baik aja kalau di media sosial kita, karena jejak digital itu tidak hilang, ya kan? Jangan sampai jadi saya, walaupun maksudnya bukan hal-hal yang berbau negatif banget, cuman kealayan saya itu saya cukup malu juga sih Mbak gitu, apalagi dengan orang-orang yang suka head speech itu pasti kalian akan menyesalinya nanti gitu. Jadi tolong, apalagi sekarang udah ada undang-undang ITE ya, undang-undang UU ITE. Undang ITE gitu. Sebenarnya melindungi kita sih UU ITE ya. Iya sebenarnya sangat berguna gitu. Itu tadi yang pertama pasti etika tadi ya. Iya makanya harus punya etika yang baik dan hati-hati posting. Terus yang penting lagi tuh kita harus hati-hati juga ketika follow orang, menerima pertemanan dari orang. Itu kita juga harus hati-hati, karena kan kita nggak tahu apakah itu memang identitas dia yang sebenarnya atau dia cuman second identity, second akun mungkin. Nah itu kadang tuh berpengaruh ya pada kita gitu. Siapa yang kita follow ya kita bisa ngikut. Iya benar. Berarti memang harus circle-nya tuh harus dijaga ya Mbak ya. Circle-nya harus positif, yang penting itu. Terus apalagi tadi etika yang pertama, terus yang kedua itu kita hati-hati ketika posting tadi. Terus yang paling penting itu mendisiplinkan diri sih. Mendisiplinkan diri dalam artian waktu ya. Kalau kita ntar 5 menit lagi, kayak kita kan udah nggak disiplin itu kan. Nah itu yang paling penting, karena waktu sendiri bagi kita orang Islam kan sangat berharga ya. Sampai ada suratnya kan tentang waktu itu, bahwa demi masa gitu kan. Jadi kita harus hati-hati. Yang berikutnya yaitu tadi kembali ke kita harus bisa mengontrol diri kita ketika kita masuk ke ruang digital, ketika kita masuk ke dunia cyber gitu loh. Bahwa kita harus tahu itu
harus aware. Itu yang kita ajak ngobrol kalau misalnya belum kenal sih, beneran cewek atau cowok atau sebaliknya. Itu banyak loh Mbak sebenarnya kasus-kasus seperti itu ya. Makanya termasuk salah satunya kalau meminimalisir juga nih, meminimalisir hoax. Itu salah satunya memang mahasiswa itu harus benar-benar mengecek berita atau informasi yang mereka dapatkan. Jangan seperti di grup-grup keluarga kita gitu loh. Jadi kalau misalnya dapat broadcastan itu dipercaya gitu ya Mbak. Diyakini saring itu sebelum sharing, diyakini benar saring sebelum sharing. Iya benar. Jadi memang harus dulu. Mahasiswa itu dicek dulu tuh beritanya benar nggak ini. Kan sekarang udah ada namanya Google gitu ya. Atau pakai Mavindo tadi. Jadi Mavindo itu dia ada namanya ada aplikasi namanya kalau nggak salah cek fakta itu. Jadi kita cukup ada via WA. Kalau nggak salah ada via website juga. Jadi ada kita cukup masukkan kata kunci berita hoax tadi itu langsung muncul. Sampai video dan gambar juga bisa dicek apakah ini beneran atau editan. Atau beritanya bohong, videonya benar, beritanya yang bohong gitu ya. Iya memang ada videonya di luar negeri dibilang di Indonesia atau sebaliknya. Atau negara Konoha kalau kata Gen Z. Konoha juga, kita kan Gen Z juga. Kita kan Gen Z juga ya. Gak mau kalah ya Mbak. Ngaku-ngaku. Aduh menarik sekali nih hari ini podcast kita nih Mbak. Sangat bermanfaat tentunya untuk mahasiswa kita. Karena memang tadi seperti yang Ibu Jul atau Mbak Jul bilang tadi bahwa etika tolong dimanfaatkan itu sebaik-baiknya gitu ya. Sebagai mahasiswa adalah makhluk yang intelek gitu ya. Sebagai untuk menebarkan manfaat untuk sesama di lingkungan, minimal di lingkungan keluarga. Iya benar-benar lingkungan keluarga, baru ke teman dan sosial gitu ya Mbak ya. Mbak terima kasih ya Mbak sudah hadir. Sama-sama. Sudah memberikan informasi yang bermanfaat. Siap. Jangan kapok ya Mbak, nanti kalau kapan-kapan kami undang lagi. Terima kasih sekali sudah menghadirkan saya di sini. Alhamdulillah senang sekali dan congratulations ya sudah ada komen kita ya podcast kita. Mbak juga Mbak. Amin ya, maju terus. Untuk komen ya teman-teman semua gitu, kru-krunya Dik Meli. Terima kasih ya. Insya Allah next kita podcast lagi hal-hal yang lebih seru lagi. Kita kekinian ya. Yang lagi viral apa gitu ya. Yang cocok untuk mahasiswa kita. Iya. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Makasih para e-commerce yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.